Hello and welcome back guys to my channel. Nah guys, seneng banget gue Ibnu Mutakin. Pada episode kali ini bisa ketemu kalian lagi dan bisa nemenin kalian lagi di video terbaru di channel ini guys. Nah pada episode kali ini gue bakal unboxing smartwatch dari Callme nih guys. Ini adalah Callme P16. Di Indonesia ini belum rilis ya, atau belum ada yang jual secara resmi di Indonesia. Ini gue beli langsung dari Cina sana lewat aplikasi AliExpress. Dan sampai ke tempat gue tuh lumayan lama karena gue pakai pengirimannya tuh shipping yang standar. Sampai ke tempat gue tuh sekitar 1 bulan 5 hari dan baru sempat gue review pada episode kali ini. Gue juga sampai lupa ya, gue pernah pesen smartwatch dari Callme ini, saking lamanya gitu shipping pengirimannya. Pas sampai ke tempat gue ini ada yang harus gue bayar lagi ya. Di sini ada rincian pungutan yang harus kita bayar. Yang pertama adalah biaya masuk, kemudian PPN impor 9.000 dan secara total itu 15.000. Kemudian ada biaya administrasi yang harus kita bayar Rp10.000. Ini dikirimnya lewat Pos Indonesia. Total yang harus gue bayar lagi setelah shipping yang sudah gue payment pada saat check out di AliExpress adalah sekitar 25.000 nih guys. Ini dikirimnya, kalau misalnya di fakturnya ini dikirimnya asal negaranya dari Singapura. Tapi keterangannya pas di check out di aplikasi AliExpress-nya itu keterangannya dari Cina gitu guys. Jadi ya lumayan lama ya. Ini pengalaman pertama gue juga impor atau beli barang langsung dari AliExpress nih guys. Seperti ini. Sebelum kita mulai video pada episode kali ini, buat kalian yang belum subscribe channel ini, klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya supaya kalian tidak tertinggal informasi, video-video unboxing dan video terbaru dari channel ini guys. Kita langsung review aja smartwatch ini guys. Pertama kali paketnya itu gue terima, paketnya itu datang dengan dibungkus bubble wrap aja. Jadi tidak menggunakan double box. Alhasil kotaknya itu udah agak-agak penyok-penyok kayak gini guys. Jadi udah mungkin kebentur gitu ya, atau ketimpa-timpa pada saat pengiriman gitu. Jadi ya kalau menurut gue harusnya bisa lebih rapi lagi dan bisa lebih aman lagi sih packing yang dikirim oleh Callme ini guys. Kemudian pas gue unboxing, di dalamnya cuma ada unit smartwatchnya aja, kemudian kabel charging. Kabel chargingnya itu berbentuk dock ya, jadi masih model yang lama. Kemudian di situ ada buku petunjuk juga ya, manual petunjuk penggunaannya lumayan lebar dan seperti kayak kertas koran gitu ya, dilipat-lipat. Kalau menurut gua ya lumayan lengkap sih instruksi yang ada di dalamnya. Kemudian tentu aja ada smartwatchnya yang ganteng ini guys. Ini gua beli yang warna gold ya, di bagian sampingnya itu warna gold dan glossy gitu guys. Jadi kalau menurut gue ini lebih elegan aja, lebih terlihat lux ya smartwatchnya. Kemudian dipadu-padankan dengan strap yang kualitasnya kalau menurut gue lumayan bagus banget ya. Strapnya ini leather, sintetis leather, tapi dia tuh di bagian belakangnya atau di bagian bawahnya itu rubber kayak gitu guys. Jadi kalau menurut gue secara build material dari strapnya ini kalau menurut gue lumayan keren banget sih. Di bagian strapnya juga ini sudah tersedia quick release. Kalau misalnya gue ukur, lebar strapnya adalah di 20 mm. Jadi kalian bisa gonta-ganti strap yang sesuai dengan ukuran strap bawaannya nih guys, 20 mm. Feels pertama kali gue lihat smartwatch dari Callme ini yang gue rasakan adalah luxury ya, kemewahan gitu guys. Karena di bagian bodinya ini materialnya terbuat dari alloy ya, logam. Kemudian juga warna goldnya itu shining banget ya, glossy bukan dope gitu ya. Jadi kalau menurut gue ini dan kinclong ya, jadi bikin kelihatan elegan aja gitu guys. Walau di bagian bawahnya atau di bagian sensor ini masih terbuat dari plastik nih guys. Chargingnya masih menggunakan pin magnet 2 seperti ini, cuman model chargingnya yang model dock seperti itu guys. Kemudian di bagian bawah-bawahnya ini ada sensor-sensor yang berbentuk lingkaran. Dan di bagian samping-sampingnya ada tulisan-tulisan kayak gini guys. Kalau misalnya di bagian belakangnya looks-nya itu biasa banget ya, dan cenderung kayak terlihat murahan. Tapi kalau misalnya di bagian sampingnya ini kalau menurut gue lumayan keren. Di bagian crown-nya juga yang lumayan lebar ya, lumayan besar bagian crown-nya dan glossy juga gitu guys. Jadi finishingnya kalau menurut gue ini bagus secara overall dari bagian desainnya. Kemudian untuk dimensinya sendiri, smartwatch ini di bagian bodinya memiliki panjang 44 mm, kemudian lebarnya 38 mm dan ketebalannya 12,7 atau 12,8 mm. Kalau menurut gue masih di bawah 13 mm dan masih oke-oke aja nih guys secara dimensi. Untuk layar sendiri ini 1,7 inch ya. Layarnya ini masih TFT, belum IPS HD. Pertama kali gue lihat kualitas layarnya, kalau menurut gue ini lumayan bagus untuk ukuran TFT ya. Memang bright atau kontrasnya itu belum sebagus kalau misalnya layar IPS. Tapi kalau menurut gue untuk layar TFT ini udah lumayan bagus. Kemudian watch face yang ada di smartwatch ini tuh ada 7 dan lumayan bagus-bagus kalau menurut gue desainnya. Kalau misalnya dirasa kurang, kalian bisa langsung download aplikasinya namanya David. Di situ kalian bisa tambahkan atau pilih watch face sesuai yang kalian inginkan dan bisa di custom menggunakan gambar atau foto yang kalian mau nih guys.
pertama kali gue pegang smartwatch ini tuh bobotnya tuh lumayan mantap. Untuk bodi smartwatch-nya aja beratnya itu 43 gram. Kalau misalnya menggunakan strap bawaannya, total berat yang ada di smartwatch ini adalah 60 gram nih guys. Untuk kapasitas baterainya ini 200 mAh, tapi di bagian kotaknya itu tidak dijelaskan berapa lama baterainya ini bisa bertahan nih guys. Selama pemakaian sekitar sehari ya, karena baru sampai tadi malam. Itu gua charge semalam itu lumayan penuh dan sekarang itu tinggal setengah gitu guys. Jadi kalau menurut gua ini mungkin bisa bertahan 1-2 hari tergantung pemakaian kalian nih guys. Kemudian untuk ketahanan airnya, karena smartwatch ini belum mendukung Bluetooth call, jadi di bagian bawah dari smartwatchnya tidak ada speaker dan lubang mic nih guys. Dan ketahanan airnya ini sudah IP68. Kalau menurut gua kalau misalnya kecipratan air atau nggak sengaja kehujanan, ini masih aman-aman aja smartwatchnya. Kalau untuk dibawa berenang gua nggak saranin ya. Jadi kalau misalnya masih kecipratan air aja, kalau menurut gue ini masih aman-aman aja smartwatchnya. Sekarang kita masuk ke cara penggunaan dari smartwatchnya nih guys. Di bagian sebelah kanan ini ada tombol crown yang berfungsi untuk menyalakan dan mematikan smartwatchnya. Tapi tombol crownnya ini tidak aktif ya guys. Jadi hanya bisa digunakan untuk menyalakan dan mematikan smartwatchnya aja. Kemudian kalau misalnya kita swipe down, di sini ada menu shortcut ya. Di sini ada pengaturan on off Bluetooth-nya. Kemudian di sini ada screen brightness. Kalian bisa langsung digeser aja untuk menaikkan dan menurunkan tingkat kecerahan layarnya. Kemudian di sini ada center dan kemudian di sini ada theater mode ya. Kemudian di bagian bawahnya ini ada weather dan ada setting nih guys. Kalau misalnya kita klik setting, di atas sini ada stopwatch, kemudian alarm, countdown, brightness yang tadi, kemudian shake ya, shake on. Kemudian di sini ada theater mode, reset, power off dan about nih guys. Kalau misalnya kita klik about, di sini ada keterangan dari smartwatchnya yaitu P16. Kemudian di bagian bawahnya lagi ada app QR code. Kalau misalnya kita klik akan muncul barcode seperti ini. Kemudian kalau misalnya kita swipe up itu akan masuk ke message notification. Kalau misalnya kita swipe left, di sini ada beberapa aplikasi shortcut yang bisa kalian pilih. Yang pertama adalah sport untuk menghitung jumlah langkah kaki kita. Kemudian di sini ada sleep monitoring, kemudian ada measure untuk heart rate monitor, kemudian ada exercise nih guys. Di sini kalian bisa menambahkan workout yang kalian inginkan. Kalau misalnya kita klik button tambah ini, di sini ada exercise yang bisa kalian lakukan. Di sini ada walking, kemudian ada running, kemudian ada cycling, skipping, badminton, basketball, football, dan swimming nih guys. Ada 8 aktivitas workout yang bisa dibaca di smartwatch ini. Kemudian setelah exercise ini akan masuk ke measurement untuk blood pressure ya guys. Kemudian setelah blood pressure di sini ada penghitung SpO2 nih guys. Setelah SpO2 di sini ada weather, dan setelah weather ini ada shutter untuk mengambil foto dari smartwatch kalian nih guys. Kemudian setelah shutter ini ada musik controller ya. Di sini kalian bisa memplay, menaik dan mempreview musik atau video yang sedang dimainkan di smartphone kalian guys. Kemudian setelah player ini udah ya, mentok ya, tidak ada apa-apa lagi. Untuk masuk ke menu utamanya kalian cukup swipe right aja. Di sini ada smart view ya. Tampilannya seperti Apple Watch seperti itu, tapi UI-nya atau tampilan dari smartwatch-nya hanya satu aja. Jadi nggak bisa dipilih model yang lain gitu guys. Nah, untuk smart style ini kalau misalnya kita main-mainkan atau putar-putarkan crown-nya itu tidak aktif ya, jadi nggak bisa zoom in dan zoom out. Jadi hanya tampilannya seperti ini. Kalau misalnya kita gerak-gerakin kayak gini, responsif banget ya, dan layarnya kalau menurut gue lumayan enak buat kita main-mainin atau kita sentuh-sentuh bagian layar dari smartwatch ini guys. Di menu utamanya ini banyak banget menu yang bisa kalian pilih nih guys. Mulai dari menu untuk mendukung aktivitas kalian sampai menu kesehatan nih guys. Untuk menu kesehatannya ini lumayan lengkap ya, yang belum ada hanya untuk mengukur suhu tubuh aja. Kalau menu-menu seperti untuk mengukur blood pressure, kemudian heart rate monitor, dan oximeter di smartwatch ini tuh udah ada gitu guys. Kita langsung tes aja kira-kira seperti apa menu-menu kesehatan yang ada di smartwatch ini guys. Kira-kira seperti itu ya menu-menu kesehatan yang ada di smartwatch ini. Di pergelangan tangan gue dengan ukuran 18 cm, kalau menurut gue smartwatch-nya ini lumayan pas ya. Dan fitur wake to rest-nya itu bekerja dengan sangat optimal nih guys. Jadi lag untuk delay-nya itu lumayan sedikit. Dan kalau menurut gue secara overall smartwatch ini tuh worth it ya. Kalau misalnya smartwatch ini udah masuk ke Indonesia, kalau menurut gue harusnya bisa lebih murah lagi ya. Ini gue beli dengan harga 500 ribuan gitu guys. Dan waktu tunggunya kalau menurut gue yang agak lama gitu. Jadi ya
kalau misalnya ada di Indonesia kan lebih enak lagi untuk Xiaomi P16 ini guys. Nah guys, mungkin sekian review kita tentang Xiaomi P16 ini. Secara overall, gue kasih nilai smartwatch ini 7 dari 10 karena desainnya dan build materialnya kalau menurut gue yang keren banget seperti ini guys. Kalau menurut kalian gimana? Worth it apa enggak dengan harga 500 ribuan untuk smartwatch ini? Kalian bisa langsung tulis aja di kolom komentar di bawah. Nah guys, mungkin sekian review kita tentang Xiaomi P16 ini. Gue ucapin terima kasih buat kalian yang sudah nonton video ini dari awal sampai akhir. Kalau misalnya dirasa bermanfaat video ini, kalian juga boleh share ke teman-teman kalian sebanyak-banyaknya supaya teman-teman kalian juga bisa tahu keunggulan dari Xiaomi P16 ini guys. Buat teman-teman yang mau request mau di-reviewkan produk apa, kalian juga bisa langsung komen-komen aja di kolom komentar di bawah. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Have a nice day and stay healthy guys. Tetap semangat!